Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Ada yang mau masuk hari ini? Siapa itu? Keterangannya apa ya? Oh iya, nanti sekretaris tolong terus ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik Bapak, sebelum kita mulai sesi ini, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Baik, ini karena perdana Bapak masuk di kelas 12E pada pelajaran akidah akhlak. Ada yang ketahui nama Bapak? Ya, nama Bapak Rahman Rakim, biasa dipanggil Pak Rahman, Pak Man, Pak Kim, setelah kalian memanggil saya Pak. Yang penting kalau melihat saya, salam Pak Rahman. Ada yang tahu kita bahas apa pada hari ini? Ya, itu sudah Bapak kirim dulu buku modul akidah akhlak kelas 12. Buka pada halaman 28. Ada yang tahu judulnya apa itu? Ya, kunci kerukunan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kunci kerukunan. Sebelumnya anak-anak sudah pada tahu apa itu kerukunan? Damai. Ya, damai, bersatu. Ada lagi? Tentram. Tentram. Oke. Baik. Kunci kerukunan itu merupakan keadaan di mana sesuatu keadaan itu baik itu di lingkungan maupun di hukum maupun di sosial itu damai, tentram dan tidak ada pertikaian. Itu namanya kerukunan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kunci kerukunan. Ada yang tahu kunci kerukunan itu apa? Ya, toleransi. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kunci kerukunan. Yang pertama, toleransi. Toleransi itu dalam bahasa Arab apa? Ya, bersambung. Secara istilah, ada yang bisa jawab? Saling menghargai. Sikap. Saling menghargai Pak. Ya, saling menghargai seperti itu. Ya, jadi saya akan jelaskan toleransi ataupun tasamuh adalah sikap terpuji dalam pergaulan yang mana terdapat rasa saling menghargai sesama manusia yang digariskan oleh batas-batas oleh agama Islam. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa yang digariskan oleh agama Islam itu? Kira-kira ada yang tahu mengapa di situ ditulis digariskan oleh batas-batas agama Islam? Ada yang tahu? Ya, saya jelaskan. Yang maksud batas-batas yang digariskan oleh agama Islam itu kita boleh toleransi, tapi untuk ritual agama lain atau umat agama lain kita tidak boleh melakukan. Jadi kita boleh bertoleransi, tapi untuk urusan akidah mengenai ritual itu kita tidak boleh mengikutinya. Seperti apa contohnya?
orang yang sedang hari raya, tetapi kita tidak boleh melakukan ritualnya. Bagaimana? Tidak mengganggu Pak. Ya, benar, tidak mengganggunya ya. Kalau misalnya ada yang beribadah di rumah dari agama lain, misalnya dia ada tempat ibadah, misalnya dia ibadah di ruko, nah kita tidak boleh mengganggunya. Itu salah satu contoh toleransi. Nah, terus ada lagi contoh lain. Tidak mengejek-ejek Pak. Ya, itu termasuk juga. Karena kita ini di Indonesia ini maupun di dunia ini, kita hidup itu saling berdampingan. Jadi antara umat Islam dan umat-umat lain, misalnya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah itu kita dalam kesatuan yang dimana kita itu tidak boleh mengolok-olok agama lain. Nah itu tuh sudah tertera pada surat, saya tidak tahu suratnya, tapi saya ingat arti maknanya. Nah, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa selain Allah, dan mereka itu akan mencela Allah tanpa ilmu. Sungguh Allah itu akan memberikan amalan mereka dan mereka akan memberitahunya. Nah, dari surat ini kita sudah simpulkan gitu, bahwasanya kita itu tidak boleh mencela agama-agama lain atau yang berdoa selain Allah, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan kalian mencela orang-orang yang selain berdoa kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang bertanya mengenai toleransi? Jika tidak ada, saya lanjut ke musyawarah. Ada yang tahu musyawarah itu apa? Ya, apa itu? Menyamaratakan. Nah, menyamaratakan. Ada yang tahu maksud menyamaratakannya apa? Tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Nah, jadi tasamu ini atau persamaan derajat ini adalah suatu sikap yang memandang bahwa manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, maksudnya setiap manusia itu ada hak-haknya, ada hak manusia yang dikeluarkan oleh mereka sendiri, tapi kita menganggap itu sama. Nah, jadi tasamu ini sendiri, musyawarah ini sendiri merupakan sikap kunci kerukunan yang ada di hati darah tadi. Apa contohnya tasamu? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang dia menyamaratakan, semisal ada rakyat orang miskin dan ada rakyat orang yang kaya gitu. Nah, dalam menyampaikan pendapat, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa kita mendengarkan keduanya atau kita mendengarkan salah satunya? Nah, itu termasuk sikap menyamaratakan atau musyawarah ya. Jadi kita tidak boleh berpihak terhadap orang kaya maupun orang miskin. Nah, jadi kita harus menyamaratakan, kita harus dengar pendapat mereka. Nah, itu adalah sikap, merupakan sikap sendiri dari musyawarah. Ya. Selanjutnya ada tawasud. Ada yang tahu tawasud apa? Ada yang tahu? Tawassul ya Pak. Iya, tawasud. Tawassul ialah sikap terbukti di mana memindahkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Ya, benar. Gimana Pak? Jadi tawasud ini adalah sikap akhlak terpuji yang mana dia itu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Ada yang tahu nggak ekstrim ini maksudnya apa? Kotor. Ya,
itu bisa jadi kotor. Cuma yang dimaksudkan ekstrim di sini adalah kita membangga-banggakan apa yang kita katakan. Misalnya kita sedang sama orang non muslim misalnya, kita membangga-banggakan ajaran kita menganggap kita paling benar gitu. Nah itu merupakan nggak boleh ya itu ya, pengungkapan ekstrim itu ya. Jadi kita harus hidup tuh di tengah-tengah gitu. Jadi jangan condong ke kanan maupun condong ke kiri. Kita tahu bahwasanya tawasud ini itu adalah jalan pertengahan. Kira-kira contohnya ada apa lagi di tawasud ini? Misalnya ada perdebatan, ada yang menganggap bahwa makhluk itu, ada yang menganggap bahwa Tuhan itu satu ya. Ada yang menganggap bahwa Tuhan itu gak ada atau ateis ya. Nah, ada yang menganggap Tuhan itu ada tiga, Tritunggal. Nah, kira-kira Islam yang mana nih? Kira-kira Islam yang mana nih yang jalan tengahnya? Nah, Islam itu ngambil jalan tengahnya, menganggap bahwa Tuhan itu satu. Karena yang satu tadi gak ada Tuhan, menganggap gak ada Tuhan atau ateis. Yang kedua itu menganggap Tuhan itu ada tiga atau politeis. Nah, Islam ini datang yang menganggap bahwa Tuhan itu satu atau yang Maha Esa, Tuhan yang Esa. Nah, jadi itulah contoh bahwa tawasud ini merupakan jalan tengah atau pertengahan gitu. Jadi tidak ada yang condong ke kanan maupun ke kiri. Kita hargai bahwasanya itu memang kepercayaan mereka. Nah, ada yang ditanyakan mengenai tawasud ini? Kalau tidak ada, langsung lanjut ke ukhuwah. Ada yang tahu ukhuwah? Ya, saudara. Nah, secara istilah ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Sikap menunjukkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Ya. Jadi ukhuwah ini atau persaudaraan ini adalah sikap akhlak terpuji yang mana menimbulkan rasa persaudaraan, damai, tentram, saling menghormati antara satu sama lain. Nah, kira-kira contohnya apa nih ukhuwah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Berteman, Ya, kemana? Ya, ada lagi? bertetangga, Ya, bertetangga bisa. Nah, jadi itu ya contoh ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu hidup di dunia ini saling berdampingan antara yang sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda. Nah, itu merupakan sikap yang mana kita harus menjalin persaudaraan atau menghargai antara satu sama lain, maupun itu dia dari ras mana, dari suku mana. Nah, itulah yang dimaksud dengan ukhuwah. Nah, ukhuwah ini dibagi 4 macam. Ada yang tahu apa aja? Ukhuwah fi al-budiyah, Ya. ukhuwah fi al-insaniyah Hmm. atau basyariyah. Ya. 3, ukhuwah fi an-nasab wa al-wathaniyah. Ya. 4 itu ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Nah, itu. Jadi keempat itu ya itu ukhuwah fi Islamiyah. Nah, ukhuwah fi Islamiyah itu yang mana kita itu persaudaraan antara sesama umat muslim dan umat muslim lainnya. Jadi misalnya kalau ada umat muslim yang kesusahan maupun meminta pertolongan, nah itu kita bantu, jangan kita biarkan karena itu merupakan saudara kita juga. Misalnya seperti apa contohnya itu ukhuwah fi Islamiyah yang ada pada keadaan saat ini? membantu saudara kita dari Palestina. Nah, ya kita. Jadi itu ukhuwah itu kita tidak memandang ya bahwasanya dia di mana, dia Islamnya di mana maupun rasnya di mana, tapi kita harus bantu karena itu merupakan
ras muslim ya, muslim, jadi kita harus tolong menolong antara satu sama lain. Nah, untuk semua itu ada yang ditanyakan mengenai kunci kerukunan? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan sebuah video. Nanti kalian tolong simak video tersebut. Bapak akan kirim ke grup. Sudah terkirim videonya? Ya, silakan kalian simak video tersebut. Nanti akan Bapak beri pertanyaan. Ya, sudah ada yang selesai nonton? Kalau sudah, Bapak ingin bertanya, apa yang kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut? Sudah? Ada yang dapat bisa menyimpulkan mengenai tentang video tersebut? Ya, baik, Ika. Iya. Nah, di situ bagus ya. Nah, di situ dijelaskan ya bahwasanya itu ada orang non-muslim yang dia itu lewat di depan masjid. Nah, tetapi sama pihak masjid tersebut ditutup. Nah, bahwasanya nanti takutnya kotor gitu. Nah, itu juga boleh ya, karena kita itu hidup berdampingan antara satu sama lain, antara Islam